Sungai atau kali adalah aliran air yang besar dan memanjang, yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir, atau permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya, dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau sungai yang lain. Berikut ini adalah daftar 10 sungai terpanjang menurut DWID, yang mengalir di pulau-pulau besar di Indonesia. 10. Sungai Indragiri. Sungai ini juga dikenal sebagai Batang Kuantan dan Batang Ombilin. Merupakan nama sungai yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Panjang sungai ini mencapai 525 km. Sungai ini mengalir di wilayah tengah Pulau Sumatera yang beriklim hutan hujan tropis. Sungai ini berhulu di Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat, dan pada kawasan ini disebut juga dengan nama Batang Ombilin. Setelah bertemu dengan Sungai Sinamar menjadi Batang Kuantan. Selanjutnya, bagian muara dari sungai ini yaitu pada kawasan Kabupaten Indragiri Hilir, disebut juga dengan nama Batang Indragiri atau Sungai Indragiri. 9. Sungai Digul. Sungai Digul adalah sungai di bagian selatan Provinsi Papua di Pulau Papua. Sungai ini memiliki panjang 525 km. Sungai ini mengalir di wilayah selatan Pulau Papua yang beriklim muson tropis. Rawa-rawa di bagian hulu dikenal dengan nama Bovendigul, yang berarti digul atas dalam bahasa Belanda, dan menjadi tempat hukuman koloni di Tanah Merah pada awal abad ke-20. Ketika Indonesia merupakan koloni Belanda, bermata air di lereng selatan Pegunungan Maoke, Sungai Digul mengalir mula-mula ke selatan dan kemudian ke barat sampai bermuara ke Laut Arafura. Sebagian besar alirannya melintasi wilayah rendah rawa-rawa yang luas, dan membentuk suatu delta dekat Pulau Yos Sudarso. 8. Sungai Brantas. Sungai Brantas adalah sebuah sungai di Provinsi Jawa Timur, yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Panjang Sungai Brantas adalah 525 km yang mengalir melingkari Gunung Kelut. Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, lalu mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, dan Mojokerto. Di Mojokerto sungai ini bercabang dua menjadi Kalimas ke arah Surabaya, dan Kali Porong ke arah Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sungai ini mempunyai daerah aliran sungai seluas seperempat dari luas Provinsi Jawa Timur. Sungai Brantas memiliki fungsi yang sangat penting bagi Jawa Timur, mengingat 60% produksi padi berasal dari areal persawahan di sepanjang aliran sungai ini. Akibat pendangkalan dan debit air yang terus menurun, fungsinya kini beralih sebagai irigasi dan bahan baku air minum bagi daerah sepanjang alirannya. Adanya beberapa gunung berapi yang aktif di bagian hulu sungai, yaitu Gunung Kelut dan Gunung Semeru, menyebabkan banyak material vulkanik mengalir ke sungai ini. Hal ini menyebabkan tingkat sedimentasi bendungan yang ada di aliran sungai ini sangat tinggi. 7. Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa, dengan dua hulu sungai yaitu dari daerah Pegunungan Sewu Wonogiri dan Ponorogo, yang selanjutnya bermuara di daerah Gresik. Bengawan dalam bahasa Jawa berarti sungai yang besar. Sungai ini panjangnya 548 km dan mengaliri dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Aliran Bengawan Solo masa kini terbentuk kira-kira 4 juta tahun yang lalu. Sebelumnya terdapat aliran sungai yang mengalir ke selatan, diduga dari hulu yang sama dengan sungai yang sekarang. Karena proses geologis akibat desakan lempeng Indo-Australia yang mendesak daratan Jawa, aliran sungai itu beralih ke utara. Pantai Sadeng di bagian tenggara Yogyakarta dikenal sebagai muara Bengawan Solo Purba. Berdasarkan hasil penelitian kehidupan manusia purba yang sebelumnya, wilayah yang teridentifikasi teras purba Bengawan Solo memiliki riwayat penemuan yang menakjubkan. Banyak fosil-fosil yang ditemukan di wilayah sepanjang teras sungai Bengawan Solo ini, seperti penemuan tengkorak dan tulang Homo erectus serta penemuan rangka utuh gajah purba. 6. Sungai Mamberamo. Sungai Mamberamo merupakan sungai dengan lebar terbesar di Indonesia, sepanjang 670 km yang terletak di Provinsi Papua. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudera Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani, Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Lanskap di sekitar sungai ini bervariasi. Di daerah hulu berupa Pegunungan Jayawijaya yang curam, dan di bagian tengah berupa cekungan dataran tinggi yang luas. Sedangkan di daerah hilir terdapat dataran yang berawa-rawa. Secara geologis, Sungai Mamberamo dan kawasan sekitarnya memang cukup menarik, karena tersusun oleh endapan batuan sedimen yang tebalnya mencapai ribuan meter.
serta terpotong-potong oleh struktur geologi yang rumit. Warga setempat mengandalkan Sungai Mamberamo sebagai prasarana transportasi, serta sebagai lahan tanaman sagu di sepanjang Sungai Mamberamo. Dua spesies buaya yang terdapat di sungai ini adalah buaya muara dan buaya darat, yang diburu dan ditangkap warga sebagai makanan maupun untuk dijual. 5. Sungai Musi. Sungai Musi merupakan sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Panjangnya mencapai 750 km. Sungai ini merupakan yang terpanjang di Pulau Sumatera, dan membelah kota Palembang menjadi dua bagian. Seberang ilir di bagian utara dan seberang ulu di bagian selatan. Mata airnya bersumber di daerah Kepahyang, Bengkulu. Sungai Musi disebut juga Batanghari 9 yang berarti 9 sungai besar. Pengertian 9 sungai besar adalah Sungai Musi beserta 8 sungai besar yang bermuara di Sungai Musi. Sungai Musi, bersama dengan sungai lainnya, membentuk sebuah delta di dekat kota Sungsang. Sungai ini mengalir di bagian selatan Pulau Sumatera yang beriklim hutan hujan tropis. Daerah aliran Sungai Musi seluas 3 juta hektar. Kini dianggap kritis akibat maraknya penebangan liar. Kondisi ini dapat memicu banjir bandang dan tanah longsor. Aliran Sungai Musi meliputi 4 provinsi yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi dan Lampung. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga sekarang, sungai ini terkenal sebagai sarana transportasi utama bagi masyarakat. 4. Batanghari. Batanghari atau Sungai Hari adalah sungai terpanjang di Provinsi Jambi di Pulau Sumatera. Sungai ini panjangnya 800 km dan mata airnya berasal dari Gunung Rasan, yang sekarang masuk di wilayah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Aliran dari sungai ini melalui daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Daerah aliran Sungai Batanghari merupakan das terbesar kedua di Indonesia. Mencakup luas areal hampir 5 juta hektar. Sekitar 76% das Batanghari berada pada Provinsi Jambi. Sisanya berada pada Provinsi Sumatera Barat. Aliran sungai ini mulai dari hulu sampai ke muaranya banyak menyimpan catatan sejarah, terutama yang berkaitan dengan peradaban Melayu. Catatan sejarah juga mencatat bahwa Batanghari inilah pernah muncul suatu kerajaan Melayu yang cukup disegani, yang kekuasaannya meliputi Pulau Sumatera sampai ke Semenanjung Malaya. Dulu sejak abad ke-7 sehiliran Batanghari ini sudah menjadi titik perdagangan penting bagi beberapa kerajaan yang pernah muncul di Pulau Sumatera seperti Sriwijaya dan Dharmasraya. 3. Sungai Barito. Sungai Barito adalah sungai yang terbesar dan terpanjang di Kalimantan Selatan. Hulu Sungai Barito berada di Pegunungan Swaner, membujur dari wilayah Kalimantan Tengah di bagian utara Pulau Kalimantan, hingga bermuara di Laut Jawa yang mempunyai panjang 909 km, dengan lebar antara 650 meter hingga mencapai 1000 meter, yang menjadikan Barito sebagai sungai terbesar di Indonesia. Nama Barito diambil berdasarkan nama Tanah Barito, Kabupaten Barito yang dahulu beribu kota di Kota Muara Teweh. Secara administrasi termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi sering dipakai untuk menamakan seluruh daerah aliran sungai ini, hingga kemuaranya pada Laut Jawa di Provinsi Kalimantan Selatan. Sungai Barito di Kalimantan Selatan mempunyai 2 anak sungai penting, yaitu Sungai Martapura dan Sungai Negara. 2 anak sungai Barito ini selanjutnya mempunyai berbagai cabang sungai, yang semuanya dapat dilayari sehingga membentuk sebuah jaringan transportasi sungai yang padat, karena menghubungkan daerah-daerah di pedalaman dengan kota pelabuhan. Sedimentasi atau pendangkalan di Sungai Barito semakin parah. Sebagai akibat semakin meluasnya alih fungsi lahan dari hutan tropis menjadi lahan kelapa sawit, serta berkurangnya tutupan lahan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 2. Sungai Mahakam. Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur bermuara di Selat Makassar. Sungai dengan panjang sekitar 920 km ini melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Sungai Mahakam berawal dari Gunung Cemaru di bagian tengah Pulau Kalimantan, kemudian memotong satuan pratersier di sebelah timur Gunung Batuayan, dan kemudian berakhir di lembah tersier Kutai. Bagian tengah daerah alirannya melewati dataran rendah dengan danau-danau berhutan rawa. Di bagian tengah ini, daerah aliran Sungai Mahakam dipisahkan dengan daerah aliran Sungai Barito, dan di sebelahnya oleh perbukitan yang tingginya kurang dari 500 meter. Sungai Mahakam memiliki nilai ekologis yang penting. Sebanyak 147 spesies ikan asli Mahakam telah teridentifikasi. Sungai ini juga merupakan habitat lumba-lumba air tawar, atau pesut Mahakam yang merupakan spesies terancam punah. Sungai Mahakam sejak dulu hingga saat ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, sebagai sumber air dan potensi perikanan maupun sebagai prasarana transportasi.
1. Sungai Kapuas. Sungai Kapuas atau Batang Lawai merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan. Sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1143 km. Nama Sungai Kapuas diambil dari nama daerah Kapuas. Sehingga nama sungai yang mengalir dari Kapuas Hulu hingga muaranya disebut Sungai Kapuas. Sungai Kapuas merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan. Dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar di Sungai Kapuas adalah mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya. Namun, belakangan ini Sungai Kapuas telah tercemar logam berat dan berbagai jenis bahan kimia. Akibat aktivitas penambangan emas dan perak di bagian tengah sungai ini. Walaupun telah mengalami pencemaran oleh logam berat, Sungai Kapuas tetap menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat, terutama suku Dayak dan Melayu di sepanjang aliran sungai. Demikian video tentang sungai-sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini bila bermanfaat. Nyalakan lonceng notifikasi. Semoga channel DWID terus bisa menebar ilmu yang bermanfaat pada semua.